Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Dialah Rabbi wa Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Allah itu pencipta kita. Allah itu pemilik kita. Allah itu pengurus kita. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Sehingga kalau kita melihat doa-doa para nabi, seringkali dimulai dengan Rabbi habli minas salihin. Doa-doa orang-orang yang soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa Nabi Adam alaihi salam tatkala beliau berbuat kesalahan di dalam surga. Nabi Adam mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Karena sejatinya ketika seorang mengatakan Rabbi, itu salah satu pengakuan dia kalau dia gak punya apa-apa dan dia bukan siapa-siapa. Sehingga kita melihat sayyidul istighfar. Istighfar yang paling mulia itu ketika seorang mengatakan Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkau Rabbku ya Allah. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abdu. Aku ni hambamu ya Allah. Pengakuan ini menjadikan itu doa sayyidul istighfar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia terindah yang pernah ada di muka bumi ini, untuk manusia yang Allah ciptakan untuk mengentas umat manusia dari jahiliyah menuju Islam. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Masya Allah, ana lihat ada yang berbeda di Masjid Al-Amin nih. Ana lihat tambah luas kayaknya. Masya Allah. Kalau tembok bisa dijebol, berarti tembok hati kita pun bisa dijebol. Untuk menjadi lebih luas menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Bicara tentang hati, salah satu tujuan, bahkan tujuan utama Ramadan adalah membersihkan hati. Allah Azza wa Jalla mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Beriman wajib puasa. Di mana sebenarnya letak iman itu? Iman itu ada di hati, diucapkan dengan lisan dan dipraktekkan dengan raga kita. Salah satu bentuk iman adalah berpuasa. Kemudian Allah mengatakan ini ibadah nggak berat. Antum puasa berat apa enggak jemaah? Mungkin ada yang merasa berat karena tidak terbiasa puasa. Biasanya kita merasa berat itu kapan? Hari pertama Ramadan.
Itu Masya Allah jemaah. Azan itu ditunggu beneran. Tunggu sama dia. Sampai azan asar dikira azan maghrib. Sama dia. Maghrib belum, masih asar mas. Itu hari pertama. Hari kedua, hari ketiga selesai sudah. Tubuh antum sudah terbiasa. Jiwa antum sudah mulai tertata. Hati antum sudah mulai merasakan kelezatan puasa. Butuh pembiasaan. Ini kewajiban telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Di sini ada pesan indah dari Allah Azza wa Jalla bahwasanya meninggalkan makan dan minum itu bukan tujuan. Meninggalkan makan dan minum, tidak menjamah istrinya di siang hari, itu bukan tujuan. Itu sarana untuk mencapai takwa. Maka Allah wajibkan supaya kalian bertakwa itu kalian harus melalui proses ini. Bahkan ini rukun Islam. Yang kalau kalian tidak melakukan ini nggak sampai ke takwa. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bicara takwa mengatakan at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna wa asyara ila sadrihi 3 marrat. Beliau tunjukkan 3 kali. Ketakwaan itu di sini. Ketakwaan itu di sini, ketakwaan itu di sini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang-orang di bulan Ramadan dia tidak makan dan tidak minum, tapi ternyata dia masih berbuat maksiat, dia masih melakukan dosa-dosa yang lain, kemudian mana takwanya? Semua tahu bahwa saya makan dan minum itu mubah, kita suruh tinggalin. Kalau kita berhasil mengontrol nafsu kita di bulan Ramadan, seharusnya selesai Ramadan kita akan lebih bisa mengontrol jiwa kita. Kenapa sebulan penuh jamaah? Antum pernah melihat orang-orang yang ikut lomba Asian Games itu di karantina. Di karantina. Sebelum perlombaan nggak boleh dia keluar atau apa, di sini latihan terus. Selama berapa ya? Sebulan, 2 bulan. Ada yang terus latihannya tidak pernah berhenti. Selesai dari Asian Games masih ada momentum lainnya. Terus dia berusaha. Bahkan banyak olahragawan itu yang naik tingkat. Kelasnya itu naik. Enggak, anak masa di kelas ini terus. Anak udah harus naik. Haibati fillah, berbincang tentang hati. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Beliau mengatakan bahwa dalam diri, dalam tubuh setiap manusia itu ada mudghah. Ada segumpal daging. Ada satu organ di tubuh manusia. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau organ ini baik, bahasa Jawanya waras. Betul ya, Ma? Orang berpikir kalau waras itu gila. Enggak. Bahasa Maduranya apa, Jemaah? Beres. Bahasa Indonesianya beres. Kalau ini beres, urusannya sehat, tidak penyakitan, seluruh tubuhnya sehat. Wa idza fasadat, kalau rusak, organ ini rusak, fasadal jasadu kullu, tubuhnya semuanya rusak. Apa organ itu? Ala wahyal qalbu. Itu adalah kalbu yang secara anatomi tubuh manusia. Apa al-qalbu itu? Jantung. Maka kalau kita lihat subhanallah, urusan jantung ini urusan yang berat. Yang sering kena penyakit jantung itu laki apa perempuan?
Sama-sama sebenarnya jemaah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini di semua jasad. Kalau sudah rusak semua. Oleh karena itu orang kalau sudah sakit jantungnya, dia akan rutin ke dokter jantung. Setelah sampai ke dokter jantung, dia harus daftar dulu. Kemudian dia menoleh ke belakang, ternyata banyak yang sakit jantung. Sejatinya kita semua sedang sakit jantung. Ada penyakit di hati kita. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan permisalan tentang jantung manusia. Yang sering disebut sama ulama adalah hati. Dalam hadis Hudzaifah, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan al-qulubu arba'ah. Hati itu 4 macam. Dalam riwayat lain al-qalbu qalban, 2 macam. Ini hadis menjelaskan, menguraikan lebih jelas lagi. Supaya kita tahu sekarang antum nih, ana sama antum sekarang masuk yang mana hatinya. Sehingga bicara Ramadan yang hampir pergi, kita masih ada kesempatan nih untuk membersihkan hati kita. Tinggal 13 hari. Iya. 13, 12 ya. Hari ini tanggal 18. Nah, masih ada kesempatan. Kadangkala di akhir-akhir waktu itu ternyata lebih baik dari awal waktu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Sebagian kita baca Qur'annya mulai kendur. Alhamdulillah Ustaz, ana sudah hatam Ustaz. Berapa kali? Ya, sekali Ustaz. Alhamdulillah. Terus ini selesai Ramadannya? Belum Pak Ustaz. Cuma saya sibuk jualan. Sibuk bekerja. Soalnya 10 hari terakhir ini perpekan Ustaz. Antum tahu perpekan jemaah? Ini rame-ramenya pasar Ustaz. Jadi saya semangatnya di awal. Cari akhirat, di akhir cari dunia. Kebalik antum. Di akhir ini seharusnya sibuk cari akhirat. Dunia jangan lupa. Dunia jangan lupa. Kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa sama bagianmu dari dunia. Ambil secukupnya. Kembali kepada hati ini supaya kita tahu masuk yang mana hati kita. Yang pertama, qalbun ajrad. Fihi sirajun yazhu. Fadzalika qalbul mu'min. Yang pertama, hati yang bersih, yang di dalamnya ada cahaya yang memancar. Itulah hati orang yang beriman. Terangnya. Ketika hati orang dipenuhi dengan kedengkian, sakit hati, dendam, syirik, ketergantungan kepada selain Allah Azza wa Jalla, ni mukmin bersih bercahaya hatinya. Yang kita tahu Allah itu tidak melihat kepada rupa kalian. Kalau rupa jamaah Masya Allah, antum bisa lihat nih macam-macam manusia. Ada yang rupanya kayak orang jahat, kelihatan. Enggak, ini Ustaz orang baik Ustaz, cuma wajahnya memang kayak gitu. Kita kadang seperti itu jemaah. Ada orang memang yang kaku orangnya. Ada orang yang Masya Allah wajahnya baby face. Baby face. Wajahnya Ustaz, ini Ustaz wajahnya memang kayak anak-anak tapi maling ini Ustaz. Hati-hati Ustaz. Ada yang seperti itu jemaah. Kalau wajah, makanya Allah katakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila wujuhikum.
Allah nggak ngelihat kepada rupa kalian, fisik kalian, ya, wajah kalian, la. Wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat tuh hati kalian. Antum tahu hatinya Bilal bin Rabah, kulitnya hitam, wajahnya tidak tampan, rambutnya keriting, hidungnya tidak mancung. Subhanallah. Tapi bagaimana Bilal bin Rabah penuh dengan cahaya. Fadzalika qalbul mu'min. Itu hati orang yang beriman. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Bilal, "Ya Bilal, kau kok bisa masuk surga duluan?" katanya. "Bima tasbiquna ilal jannah." Nabi tanya, "Bilal, kok bisa? Aku itu mendengar terompahmu di surga." Wallahi jamaah, orang itu hidup di muka bumi tapi terompahnya terdengar di surga Allah Azza wa Jalla. Hatinya jelas, amalnya Nabi SAW hendak bertanya. Maka Allah melihat kepada hati dan amalan kalian, jamaah. Fadzalika qalbul mu'min. Yang kedua, wa qalbun aswad mankus. Ada hati. Anda lihat ada gelas di sini. Iya, bisa minta gelas, jamaah. Jazakallah khair. Ustadznya musafir, jemaah. Masya Allah, banyak gelas air di situ. Bingung mau cari yang merek apa? Jangan kayak Bani Israel. Gelas yang apa, Ustaz? Gelas apa aja sudah. Jangan usah musyawarah di dalam cari gelas model apa ini itu. Lama banget. Kok nggak ada airnya? Masya Allah. Enggak, udah. Selesai sudah. Kata Rasulullah SAW, ada hati yang hitam, mankus, terbalik. Antum kalau terbalik gini jamaah, mau dikasih apa nih hati? Siapa yang antum akan panggil untuk ngasih nasihat? Siapa yang antum panggil untuk menuangkan air di sini? Bisa antum tuangkan air, anak kasih duit 1 juta. Buku ini buat antum semuanya. Siapa yang bisa jamaah? Nggak ada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadzalika qalbul kafir." Hitam terbalik. Kalau hitam masih terbuka gini jamaah, masih mungkin. Sirami nanti insyaallah ya paling enggak hitamnya berkurang ya. Ada bahan-bahan yang bisa menghilangkan kehitaman. Tapi kalau terbalik selesai. Allah na'udzubillah min dzalik jamaah. Makanya kadangkala Allah mengatakan sawaun alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Engkau mau kasih nasihat mereka, mau kasih peringatan sama mereka, engkau enggak mau kasih nasihat mereka tidak akan beriman. Selesai sudah. Makanya Nabi Nuh alaihissalam ketika di akhir perjalanan dakwah beliau sudah enggak kuat melihat kaumnya. Apa kata Nabi? Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Jangan tinggalkan satu pun orang kafir di muka bumi ini yang masih jalan-jalan. Nggak ada, nggak boleh sudah. Mereka sudah nggak akan beriman. Akhirnya di masa Nabi Nuh tidak ada orang kafir. Ditenggelamkan semua mereka. Itu qalbun mangkus yang sudah terbalik. Yang ketiga, wa qalbun marbutun ala ghilafin fadzalika qalbul munafiq. Ada hati yang terikat dengan kulitnya, yang dia seakan-akan beriman, salat bersama orang-orang beriman, tapi dia tidak beriman. Siapa mereka jamaah?
orang-orang kafir. Kemudian hati yang keempat, wa qalbun musaffah fihi imanun wa nifaq. Ada hati yang datar, yang ada iman dan ada kemunafikan. Jamaah, antum tahu Ibnu Abi Mulaika, seorang tabi'in yang berjumpa dengan banyak sahabat. Dia mengatakan, adraktu thalathina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berjumpa dengan 30 dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafu ala nafsihi nifaq. Semuanya takut ada kemunafikan di hati mereka. Nabi SAW menyebutkan hati yang keempat ini. Kita tahu bagaimana para sahabat Nabi dijamin masuk surga, takut dia ada sifat-sifat munafik di diri mereka. Nggak ada yang ngomong imannya seperti imannya Jibril, nggak ada. Kita baru belajar aja, ana insyaallah Ustaz masuk surga insyaallah. Masuk surga tuh. Alhamdulillah sudah sholat 5 waktu. Tuh para sahabat Nabi, bukan 5 waktu sholat. Mereka sholat sunnah ditambah qobliyah, ba'diyah, sholat malam, sholat duha. Takut jamaah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bagaimana takutnya dengan sifat kemunafikan. Setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar mendatangi Hudzaifah ibnul Yaman. Dia datang. Hudzaifah ini sahabat Nabi, kita tahulah, sahibu sirrin Nabi SAW. Nabi itu punya sahabat macam-macam. Ada sahabat yang kerjanya pegang sandalnya Nabi sama tempatnya air. Siapa? Anak kasih hadiah. Anas bin Malik. Siapa jemaah? Ibnu Abbas. Siapa lagi? Siapa? Ibnu Umar. Semua sahabat disebutkan sampai ketemu nanti. Yang keluar masuk rumah Nabi seakan-akan keluarga Nabi Muhammad SAW. Ibnu Mas'ud. Fadhal. Masya Allah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Hudzaifah bin Yaman dikasih tahu sama Nabi Muhammad SAW nama orang-orang munafik. Umar nggak tahu, Abu Bakar nggak tahu, Ali nggak tahu, Utsman nggak tahu. Hudzaifah yang nyimpan. Ketika Rasul SAW, Masya Allah, betul Hudzaifah bin Yaman, kasih hadiah, kirim ke belakang. Hudzaifah bin Yaman, Masya Allah. Nah, itu Hudzaifah. Akhirnya setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, Umar datang menjumpai Hudzaifah. Dia mengatakan, anshuduka billah. Hudzaifah, aku minta kepadamu dengan nama Allah. Asammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min haula. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut namaku termasuk orang-orang munafik? Itu Umar jamaah. Apalagi orang kayak kita jamaah. Allahu Akbar. Maka kemudian disebutkan oleh Nabi SAW tentang hati yang keempat ini, yang musaffah, yang datar, yang ada iman, ada kemunafikan. Famathalul iman fihi kamathalil baqlah yamudduhal ma'at thayyib. Permisalan iman di situ seperti tumbuhan, ya ada pohon lah, ada sayuran yang tumbuh di sana, yang disiramin sama air terus. Wa mathalul nifaq fihi kamathalil qarha yamudduhal qayh wassadid. Permisalan kemunafikan di hati ini seperti borok. Antum lihat borok, bukan luka jemaah.
Antum ya mungkin sekarang sudah tidak boroan. Ana waktu kecil ya sering kita jatuh ya. Lutut kita ini kadangkala macam-macam sudah. Keluar darahnya, nanti keluar nanahnya, seperti itu. Itu permisalan kemunafikan yang bikin rusak. Di sini tumbuh baik, tapi di sini jadi buruk. Fa ayyul maddataini ghalabat alaihi hakama lahu biha. Tergantung asupan mana yang lebih banyak di hati ini. Kalau lebih banyak air, lebih banyak ya apa yang pupuknya, sehingga pohon keimanan ini semakin besar, kemunafikan akan pergi. Tapi kalau kita penuhin hati kita dengan sifat-sifat yang nggak baik, iri dipelihara, dengki dirawat sama dia, dendam, subhanallah, masih ada orang-orang yang dendam sama saudaranya, bahkan memutuskan silaturahim. Mungkin sebagian di antara kita nggak mau lagi kenal sama saudara, anak sakit hati sama saudara anak. Kenapa? Iya, masa warisan diambil semuanya sama dia. Tapi ingat, dia tetap saudaramu. Apa manfaatnya engkau menyimpan dendam? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sempat sakit hati kepada sepupunya. Siapa namanya? Masya Allah, mana yang bilang Mistah? Kirim ke belakang. Mistah, kenapa sakit hati? Mistah ini kita lihat ya, maka yang menyakitin hati kita itu bukan orang jauh, bukan orang luar pulau atau luar negeri. Kadangkala yang menyakitin kita itu yang tinggal satu atap sama kita, yang sholat bersama kita, yang makan bersama kita. Mistah ini tiap bulan dapat santunan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala, terus dibantu. Miskin dia, termasuk orang muhajirin yang miskin, kerabatnya Abu Bakar. Ketika peristiwa Hadisatul Ifk, isu zina yang disebarkan di kota Madinah, Ummul Mukminin dengan sahabat Nabi Safwan, Mistah ikut-ikut. Bukannya belain saudaranya, dia malah ikut. Oh iya, kayaknya memang benar itu. Itu Abu Bakar sakit hati. Bahkan bersumpah Abu Bakar tidak akan memaafkan Mistah dan tidak akan memberikan santunan lagi. Ya biasa, orang namanya sakit hati, dia mengikutin bisikan hatinya. Akhirnya Allah tegur. Allah mengatakan, "Falyafu walyasfahu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum." Hendaklah tuh mereka orang-orang yang sakit hati, yang dia punya kemuliaan, hendaklah mereka memaafkan dan melupakan kesalahannya. Sudah dilupakan sudah. Kenapa? Jangan sok suci. Jangan seakan-akan kau tidak pernah berbuat dosa. Allah katakan, bukankah kalian ingin diampuni dosa-dosanya oleh Allah Azza wa Jalla? Ahibati fillah, di bulan Ramadan ini apa yang sudah kita lakukan untuk membersihkan hati kita? Ada banyak amalan jemaah agar kita bisa membersihkan hati kita. Amalan yang pertama adalah doa. Coba antum tanya, selama bulan Ramadan ini apakah ada doa khusus yang antum baca untuk membersihkan hati? Masya Allah. Kemarin anak naik mobil sama temen, mobilnya nyerempet. Nyerempet mikrolet, bukan mikrolet. Yang kuning-kuning itu apa? Angkot ya. Kita lihat ketika nyerempet angkot, cat angkot itu nempel di mobil itu.
Dan subhanallah keesokan harinya ana lihat sudah bersih. Berarti bisa dibersihkan. Tapi ada amalan khusus. Kalau cuma dimandikan nggak bisa. Supaya antum tahu, ada sebagian orang itu untuk membersihkan hatinya itu butuh operasi, jemaah. Sebagian orang itu diletakkan di ruang ICU, keluarganya tidak boleh menjumpain. Tunggu dulu, ini sedang diobatin ini. Datang obat ini, obat itu, macam-macam. Agar orang ini sembuh. Artinya kita pun perlu tahu apa amalan agar hati kita bersih. Coba ana baca doa apa ya? Karena Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Kalian mintalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa. Ya, doa yang kita hafalah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Nah, ini sebagai bentuk kita tahu yang bisa membersihkan hati kita, yang menetapkan hati kita di atas kebenaran itu cuma Engkau ya Allah. Engkau pemilik hati ini. Engkau yang menciptakan hati ini. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikan kepada jiwaku ketakwaan. Apa hubungan jiwa dengan hati? Ternyata jiwa ini termasuk yang menguasai hati, jemaah. Kalau penguasanya benar, insya Allah hatinya jadi benar. Makanya Nabi SAW mengatakan, Allahumma ati nafsi taqwa, berikan kepada jiwaku ketakwaannya. Karena jiwa ini lebih sering menyuruh kepada keburukan, jemaah. Ya, proses bagaimana kita menata jiwa kita ini supaya jadi penguasa yang baik. Kadangkala di sebuah perusahaan kacau, yang diganti siapa? Direkturnya ganti. Ganti direkturnya. Nggak benar ini. Kok tahu nggak benar? Iya, anak buahnya nggak benar. Kalau bosnya benar, insya Allah anak buahnya benar. Kadang-kala diganti. Makanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita meminta kepada Allah agar hati kita, agar jiwa kita ini dikasih ketakwaannya. Dan Ramadan untuk mencapai takwa. La'allakum tattaqun. Allah mengatakan tentang jiwa kita, apa kata Allah? Innan nafsa la'ammaratum bisu. Jiwa itu benar-benar menyuruh kepada kejahatan. Sekarang kita lihat, setannya udah dibelenggu. Antum mau cari setan kemana? Kok nggak ada ya? Nah, setannya dibelenggu. Tapi ada manusia-manusia yang menjadi setan. Syayatinul insi wal jin. Ada setan dari bangsa manusia dan dari bangsa jin. Di surat An-Nas apa doa kita? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dari bangsa jin dan manusia. Jiwa ini memerintahkan kepada kejahatan. Ketika kita berpuasa, ada kekuatan yang menyebabkan jiwa itu bisa kita tundukkan, jamaah. Buktinya, antum lihat makanan antum tidak sentuh. Padahal jiwa antum ingin makan. Kalau makanan yang nggak enak wajar, nggak puasa pun antum nggak makan. Ini masalahnya antum sedang mengontrol, enggak. Ayo mas, enak ini tadi. Saya puasa. Oh ya, mohon maaf. Langsung orang itu minta maaf. Ketika nawarin makanan, awalnya antum enggak anak-anak nggak makan. Ayo enak ini coba. Ketika antum sebutkan anak sedang puasa, orang itu minta maaf mas ya. Langsung tahu diri dia. Orang ini sedang mengontrol jiwanya. Tidak semua keinginannya dia turutin. Ini puasa. Namun rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash.
Tapi kata Nabi Muhammad SAW, banyak orang puasa nggak dapat apa-apa. Dia cuma dapat lapar dan haus. Jiwanya itu tidak ditempa untuk meninggalkan kemaksiatan. Dan semua merasakan ajakan kepada kemaksiatan di bulan Ramadan itu berkurang. Kita akhirnya bisa berbuat ketaatan yang tidak bisa lakukan di luar Ramadan. Nanti jiwa ini lama kelamaan akan sampai kepada an-nafsul mutmainnah. Jiwa yang sudah tunduk ya. Yang diajak berbuat baik itu Masya Allah. Dibilang, mas kajian di Masjid Al-Amin. Aduh, jauh ya. Malas sana. Masya Allah. Mas, main futsal yuk. Bismillah. Main futsal. Semangat. Padahal tempat futsalnya dekat Al-Amin. Cuma beda tujuan jemaah. Tapi ada jiwa yang Masya Allah. Mas kajian mas, berangkat bismillah. Kemana? Bangil. Oh berangkat bismillah. Anak ajak ke Jakarta nonton bola jauh-jauh dulu kata dia. Ini cuma ke Bangil. Dia sudah tahu jiwanya sekarang harus kepada kebaikan. Maka kita minta kepada Allah Azza wa Jal, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Kita katakan, ya Allah, Engkau yang bisa menyucikan jiwa ini, ya Allah. Engkau pemiliknya. Engkau yang tahu di mana masalahnya, ya Allah. Maka kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah, di surat An-Nur ayat 21 Allah mengatakan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kata Allah, sekiranya kalau bukan karena karunia Allah kepada kalian, kalau bukan karena rahmat Allah untuk kalian, nggak ada satupun di antara kalian yang suci selama-lamanya. Walakinnallah yuzakki man yasha. Tapi Allah itu membersihkan, menyucikan siapa yang Allah kehendaki. Lalu Allah mengatakan, wallahu sami'un alim. Allah maha mendengar dan Allah maha mengetahui. Ketika bicara Allah maha mendengar, berarti tugas kita apa? Berdoa. Minta. Masa tidak minta antum jawab? Anak nggak hafal doanya Ustaz. Nggak harus bahasa Arab. Pakai bahasa Indonesia. Tapi yang diminta itu bagaimana hati kita dan jiwa kita jadi bersih. Antum silahkan pakai bahasa Indonesia. Tapi kadang-kala kalau kita nggak belajar jamaah, kita nggak pernah tahu doa yang baik. Maka seharusnya antum datang ke ustadz, ke imam masjid, datang, Pak Imam, saya minta amalan. Amalan apa? Amalan yang bisa mensegerakan jodoh, itu datang. Yang ditanya orang kalau nggak jodoh apa? Rizki. Hati jarang yang minta. Minta amalan khusus hati, Ustaz. Hati anak keras, Ustaz. Apa amalannya Pak Ustaz? Kenapa orang tidak minta hatinya bersih? Karena dia merasa sudah bersih. Kenapa orang minta jodoh? Karena dia belum dapat jodoh. Kenapa dia minta rizki? Karena dia lihat rizkinya sempit. Maka ketika antum tidak berdoa mohon sama Allah agar hatinya dibersihkan, berarti memang ada masalah sama antum. Maka Allah mengatakan, fala tuzakku anfusakum. Kalian jangan sok suci. Oh saya sudah baik, jangan. Huwa a'lamu bimanittaqa. Allah itu lebih tahu siapa di antara kalian yang bertakwa. Allah tahu. Hendaklah kita tahu diri. Ahibati fillah, perjuangan belum selesai. Masih ada berapa hari jemaah? Bukan 12 hari. Sampai akhir hayat. Antum jangan berjuang cuma sampai Idul Fitri alhamdulillah selesai sudah.
Anak ini nunggu berbuat maksiat, cuma Ramadan ini anak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Perjuangan itu terus dilakukan jamaah. Ini training. Antum bisa ngelihat orang-orang yang ikut olahraga tadi Anda sampaikan. Apakah setelah momentum perlombaan itu atau pertandingan itu selesai, kemudian dia tidak jaga badannya? Tidak, dia akan lanjut Ustaz. Maka atlet antum bisa ngelihat atlet itu. Habis perlombaan, antum masih jaga makan kata dia. Kan sudah selesai lombanya kata dia. Nah, anak jaga. Kenapa? Karena anak atlet seumur hidup. Dia akan jaga terus tubuhnya jemaah. Yang tidak menjaga rusak tubuhnya. Antum bisa lihat orang yang mungkin dulunya Masya Allah ya fitness macam-macam, badannya bagus. Kemudian dia tidak menjaga, rusak tubuhnya. Begitu pula hati kita. Kita jagain Ramadan. Tapi niatannya nanti mari Ramadan ya selesai sudah. Berarti hati antum tidak benar jemaah. Apa yang harus kita kerjakan? Kalau kita bicara perjuangan selain doa Ustaz, apa sih amalan-amalan untuk menjaga hati kita supaya tetap bersih sampai mati nantinya? Karena pada hari kiamat itu Allah mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari tidak berguna harta kalian. Kita di dunia berjuang cari harta, terus berusaha, berjuang untuk dapat anak. Nikah, nggak punya anak ganti istri. Ibu-ibu, masya Allah. Tenang ibu-ibu. Ada yang seperti itu, dia cari anak terus. Allah katakan pada hari itu tidak berguna harta antum, anak antum, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menjumpai Allah dengan hati yang selamat, jemaah. Karena sejatinya pada hari kiamat kita akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang. Baju nggak dipakai. Hufat, sandal antum nggak pakai. Ghurlan, dalam kondisi belum disunat. Buhman, nggak bawa apa-apa. Semua ke masjid kita lihat. Antum bawa baju, bawa sarung, bawa celana. Antum pakai alas kaki. Hartanya antum bawa. Kenapa antum bawa harta? Bawa dompet. Takut Ustaz nanti ada keperluan. Antum bawa. Antum pakai kendaraan. Tapi pada hari kiamat selesai semua jam. Antum bawa anaknya. Anaknya bisa disuruh buat ya nyetir mobil kayak, antum duduk istirahat. Ada manfaatnya antum rasakan di dunia. Tapi pada hari itu nggak ada jemaah. Illa kecuali orang yang datang menjumpai Allah dengan hati yang selamat. Karena pada hari kiamat itu Allah mengatakan yauma yafirrul mar'u min akhi. Dari saudaranya dia lari. Wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Dari orang tuanya nggak peduli dia. Kabur. Istrinya, teman tidur dia, teman makan dia, teman haji dia, teman umroh dia, teman sholat malam dia. Pada hari itu tak mau kenal dia sama istrinya. Anak dia yang bertahun-tahun dia didik, dia berdoa minta anak, dia tinggal anaknya pada hari itu jemaah. Illa man atallaha biqalbin salim, hati yang selamat. Maka usaha yang pertama untuk membersihkan hati ini, tinggalkan segala ketergantungan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Tinggalkan kesyirikan. Syirik ini penyakit hati yang paling besar. Allah tidak akan ampuni dosa syirik itu. Maka Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan fa aslu ma tazku bihil qulub wal arwah huwa tauhid. Beliau mengatakan pokok yang dengannya hati dan jiwa itu akan bersih adalah dengan tauhid. Antum lihat, bertahun-tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah di kota Mekah kepada apa? Tauhid.
para nabi sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Kami telah mengutus para utusan Allah sebelummu itu, yang kami wahyukan kepada mereka adalah beribadahlah kepada Allah dan jauhi sembahan-sembahan selain Allah, taghut jauhin semua itu. Maka antum koreksi. Masih ada saudara-saudara kita yang mungkin pakai jimat, yang mungkin cari pesugihan, yang mungkin cari keselamatan, ingin selamat rumahnya, ya dikasih macam-macam, ingin selamat jalannya. Alhamdulillah, ana bersyukur sekarang ritual-ritual kesyirikan itu sebenarnya sudah berkurang jemaah. Tapi ada usaha untuk mengembalikan hal itu, dibungkus dengan bungkus kearifan lokal. Ana sering sampaikan, kearifan lokal harus dilestarikan. Pegang ucapan ana. Kearifan lokal harus dilestarikan, tapi kemungkaran lokal harus dihilangkan. Ada yang arif, ada yang mungkar. Terus ukurannya apa? Kita muslim, ukurannya syariat. Kita mengatakan ini arif Pak Ustadz. Tuh lihat dulu Al-Qurannya, bagaimana Rasul SAW. Jadi apa yang terjadi di budaya kita itu nggak apa-apa kita lestarikan selama itu arif sesuai dengan syariat. Tapi kalau mungkar tinggalkan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kemungkaran-kemungkaran lokal yang ada di kota Mekah. Ada seorang sahabat mau bernadar untuk potong hewan ternak, potong onta atau kambing di sebuah tempat. Apa kata Nabi SAW? Apakah di tempat itu biasa diadakan tradisi orang-orang jahiliyah? Iya. Kalau enggak apa-apa. Tapi kalau ternyata itu tempat tradisi jahiliyah, nggak ada sudah, nggak boleh lagi dilakukan itu. Maka ingat, untuk menjaga hati kita, tinggalkan segala ketergantungan kepada selain Allah Azza wa Jal. Tauhidkan Allah, minta hanya kepada Allah Azza wa Jal. Itu pokok pembersihan hati dan jiwa. Kemudian yang kedua, istighfar. Perbanyak istighfar di bulan Ramadan ini, khususnya di waktu sahur. Waktu sahur dan waktu berbuka. Ana tadi sahur di hotel. Sahur dengarkan musik. Yang disetel sama hotel musik. Berbuka yang disetel musik kadang-kadang. Subhanallah jamaah. Gimana hati kita mau bersih? Makanya kadang-kala ana lihat acara buka bersama di tempat-tempat yang seperti tadi ana sebutkan, kok kayaknya tidak membersihkan hati jemaah. Seharusnya nunggu berbuka itu ngapain kita? Berdoa. Sesungguhnya di waktu sahur itu ngapain kita? Berdoa. Allah ketika menceritakan ashabul jannah, orang-orang yang ada di surga, bagaimana kehidupan mereka di dunia, Allah gambarkan buat kita supaya kita melakukan hal itu. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur kerjaan mereka itu istighfar. Jangan nonton TV. Sebagian orang sahur sama makanan di depan dia, setel TV. Set. Kenapa? Anak kalau nonton TV Ustaz, makan bisa banyak Ustaz. Jadi astagfirullahaladzim, istighfar. Sudah kita berusaha untuk membersihkan. Kita tahu bagaimana ucapan sebagian sahabat ketika berbicara tentang musik ya, tentang lagu-lagu, yumbitun nifaq, bisa menumbuhkan kemunafikan di hati. Kama yumbitul ma'ul baql, sebagaimana air itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu seperti itu. Bagaimana kita membersihkan hati? Ya istighfar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza adznaba al-'abdu nukita fi qalbi nuqta sauda."
Ketika seorang hamba berbuat dosa, itu ada nokta hitam di hatinya. Satu nokta. Satu dosa, satu nokta. Tergantung bobot dosa yang dia lakukan. Dosa riba beda dengan dosa zina. Lebih besar mana jemaah? Kalau orang berzina ada nokta hitam. Kalau orang riba, berapa nokta yang ada di hatinya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, 1 dirham riba itu lebih parah dari 36 kali berzina. Supaya antum tahu nokta hitam orang yang melakukan riba itu lebih parah daripada orang yang berzina. Maka tugas kita bagaimana menghilangkan itu tadi yang Anda sebutkan. Ada amalan khusus, istighfar, tobat, antum minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Fa idza taba wastaghfara wa naza'a suqila qalbuh. Kalau orang ini bertobat, beristighfar, meninggalkan dosa itu, maka hatinya tadi yang ada karatnya itu hilang. Nokta itu jadi hilang. Maka perbanyak istighfar di bulan Ramadan. Silahkan. Berapa kali istighfar? Paling sedikit 100 kali lah. Antum duduk habis subuh, atau di rumah nunggu berbuka, atau di waktu sahur. Orang kadang-kala memang di waktu sahur ini yang tidak biasa puasa jamaah bingung sama sahur itu. Dia lihat, telurnya mana telurnya? Oh ya, tinggal istrinya ambilin telur. Terus apa lagi yang kurang ya? Masya Allah. Terus dia yang ada di benak dia itu makan. Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian sahur itu barokah, walaupun hanya seteguk air. Jadi nggak usah terlalu kepikiran sama sahur. Ditanya sama istrinya, Mas nanti mau sahur apa Mas? Apa ya, kita sahur ini sudah berapa hari ini sahurnya ayam ini, ganti-ganti, hari ini ganti. Seakan-akan puasa ini bulan kuliner. Dan itu kita lihat banyak makanan yang tidak ada kecuali di Ramadan. Antum lihat Ustaz, ini Ustaz kalau nggak Ramadan nggak keluar Ustaz. Berarti kan kita memang mau makan ya. Kemudian ngurangin makan, ngurangin minum, itu membersihkan hati. Jadi di antara yang menyebabkan hati itu keras adalah kathratut ta'am, banyak makan. Maka antum tahan, ketika berbuka pun antum sudah tahan. Enggak, banyak makanan, katakan kepada istrinya sebelum berbuka, ini bungkus mah, kirimkan ke tetangga. Yang ini bungkus, yang ini bungkus, selesai. Apa? Kurma sama air. Alhamdulillah. Kita itu kadang-kala terfitnah dengan mata aja. Habis asar keluar keliling, lihat kolok, aduh kolok, bismillah, berhenti kolok, taruh di mobilnya, di motornya, lagi ada, masya Allah ini, apem, masuk lagi, nanti jalan lagi, nogosari, bismillah, sampai rumah itu dia lihat, ya Allah, ini siapa yang mau makan ini, tadi, bagikan ke tetangga, mulai antum bagi, masya Allah. Ingat dengan cerita Rabi bin Khuzaim. Rabi bin Khuzaim ini jamaah, di akhir hayatnya dia itu kena stroke. Dia itu ngomong sama istrinya, istriku, aku ini selama 40 hari nahan makan daging. Kepingin makan daging atau kepingin makan ayam, mana lupa dia. Kepingin anak makan, iya ayam kalau nggak salah, dia kepingin makan daging ayam itu, cuma aku tahan 40 hari ya. Setelah 40 hari nggak tahan, dia nahan sudah. Dia ngomong sama istrinya, kata istrinya, suamiku ini halal, kenapa kau nggak ngomong, kata dia. Akhirnya sama istrinya dibelikan dia 1,5 dirham, dia beli ayam, dia masak dengan masakan yang enak jemaah. Subhanallah, disuguhkan kepada suaminya. Suaminya mau makan, dengar suara di pintu. Al-ajra rahimakumullah. Itu ucapan orang kalau minta-minta jamaah. Pengemis di sana. Pahala buat kalian, semoga Allah merahmati kalian. Ini Robi mau makan gak jadi jamaah. Ngomong sama istrinya, istriku,
kasihkan ke sana. Kata istrinya, ya Allah 40 hari engkau nahan, sekarang udah dikasih, engkau makanlah, kata dia. Gini kata istrinya, mau nggak engkau aku kasih sesuatu yang lebih afdol daripada makanan ini dikasihkan sama pengemis itu. Apa kata suaminya? Harga ayam ini, harga makanan semua sama bumbunya ini, semuanya kita kasihkan ke pengemis itu. Itu lebih utama kata dia. Dia bisa beli yang dia suka kata dia. Kata Robi, benar kau. Mana-mana kata dia. Kasihkan kata dia. Diambilkan fulusnya, dikasihkan sama Robi, duitnya ditaruh di nampan itu jamaah. Ya, ini kasihkan semuanya sama dia. Kata istrinya ngelihat suaminya, ya Allah, sudah. Itu namanya antum sukses menahan nafsu antum ya. 40 hari nahan. Kita kan enggak. Setiap ingin beli. Kepingin apa? Selalu beli. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, "Awa kullama ishtahait ishtarait?" Apakah setiap engkau bernafsu engkau beli? Kita harus belajar nahan diri kita. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu hari dia berpapasan sama sahabat namanya Jabir bin Abdullah. Jabir bawa sesuatu. Ma hadza ya Jabir? Apa itu Jabir kata dia? Daging. Aku beli buat istriku dan anak-anakku. Aku beli 1 dirham kalau nggak salah dia bilang. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Awala yatwi ahadukum batnah. Kenapa sebagian kalian itu kok nggak mau melipat perutnya? Melipat perutnya. Kenapa dilipat perutnya? Makanan yang dia beli kasihkan ke tetangganya, kerabatnya yang miskin, bagi-bagilah semua orang. Jangan semua yang kau inginkan kau beli ya Jabir. Itu nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Ramadan ini akan bisa membersihkan hati kalau kita nahan nafsu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membolehkan puasa wisal. Awalnya beliau melarang. Beliau lalu mengatakan wisal itu puasa yang bersambung jam. Antum tadi sahur, besok nggak sahur lagi. Berbuka nggak berbuka. Baru besoknya antum berbuka. Para sahabat ingin melakukan itu. Akhirnya ditantang sama Nabi SAW. Kalau mau, Nabi udah melarang. Mereka tetap melakukan itu. Itu di akhir Ramadan ya. Tahu-tahu sudah Idul Fitri. Kalau nggak salah 2 malam. Sahabat itu puasa wisal. Lalu kata Rasul SAW, man kana muwasilan fal yuwasil ila sahar. Yang mau nyambung puasanya boleh sampai waktu sahur. Jadi berbukanya itu kapan? Waktu sahur. Ustaz, tapi kan afdolnya Ustaz disegerakan Ustaz. Antum kan tahu cuma hadis itu. Tapi ada hadis yang membolehkan. Artinya antum mau mengatur, mengontrol nafsu antum katakan enggak, anak enggak berbuka sekarang. Anak mau nahan. Anak kepingin melatih jiwa anak ini. Jadi ketika adzan dikumandangkan, antum tidak makan. Mas, enggak berbuka. Nanti anak berbukanya kapan? Waktu sahur. Mau nyoba jamaah? Mana Ustaz ya? Iya, artinya itu diperbolehkan, sunnahnya disegerakan. Tapi ada orang-orang yang Anda sampaikan tadi, ada orang-orang yang perlu melatih jiwanya lebih dalam lagi jemaah. Anda takut sakit Ustaz ya jangan. Tapi antum nahan sedikit, mamanya enggak lah Anda mau belajar, umpamanya sampai jam 10 lah umpamanya. Yang jelas Nabi SAW membolehkan, ingat membolehkan, bukan menganjurkan. Sahabat yang mau silahkan sampai waktu sahur saja. Maka kurangin makan antum. Malam ini pulang, jangan malam ini, pulang dari sini antum timbang nanti di rumah. Usahakan Idul Fitri antum lebih kurang lagi bobotnya daripada hari ini. Itu sebagai pertanda puasa antum insya Allah sukses. Orang miskin menahan lapar itu karena terpaksa. Memang nggak ada yang dimakan. Tapi antum menahan lapar karena keinginan antum. Itu yang menjadikan puasa ini berpahala. Baik. Yang keempat,
membaca Al-Quranul Karim. Allah mengatakan di surat Yunus. Kita sampai jam berapa? 10 menit lagi jemaah. Di surat Yunus ayat 57-58. Allah sudah pada mau pulang semuanya sudah. Ada yang mau kerja ini. Allah mengatakan, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Wahai umat manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian mau'izah, pelajaran buat kalian, nasihat buat kalian. Dari siapa? Min rabbikum, dari Rabb kalian. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan syifa, penyembuh untuk yang di dalam dada, untuk jantung kita jemaah. Wahudan, dan petunjuk. Warahmatun lil mu'minin, dan rahmat buat orang-orang yang beriman. Makanya setiap kali orang baca Quran, karakternya akan berubah. Makanya orang yang hafal Quran itu seharusnya akhlaknya mulia. Kalau niat menghafal Qurannya benar. Tapi kalau niatnya nggak benar, hanya untuk ya berbangga-banggaan diri ya, akhirnya karakternya tambah buruk. Maka niatkan ketika antum menghafal Quran, membaca Al-Quran, memang untuk mendapatkan syifa, mendapatkan rahmat, mendapatkan pelajaran, dan mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kelima, mengingat Allah Azza wa Jalla. Zikrullah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Semakin antum berzikir, semakin hati antum hidup. Zikir ini seakan-akan olahraganya jantung kita. Antum ngelihat orang kadang-kala kalau lari di lari di tempat itu treadmill, ada yang dipasang alat untuk ngecek jantungnya, terus dia lari. Zikir ini akan menyebabkan hati antum jadi tenang, kata Allah. Ala bizikrillahi tatmain. Jadi damai hati antumnya. Orang kalau takut itu jantungnya berdetak keras ya, terus dia kadang-kala sampai kering bibirnya ya, stres, kaget, atau macam-macam. Tapi ketika dia dengan zikrullah, jantungnya akan jadi normal dan akan tenang dengan Allah Azza wa Jal. Yang keenam, berbahagialah dengan kebahagiaan saudaramu. Antum melihat saudaranya beli baju baru, alhamdulillah, mabruk, barakallahu fiik. Lihat saudaranya beli motor baru, langsung senep. Antum kredit di mana ini? Saya kredit. Kontan mas, tambah sakit hati antum. Tuh kontan. Antum berbahagia dengan kebahagiaan saudara. Jadi kalau saudaranya itu dapat sesuatu yang indah, antum bahagia. Ini juga membersihkan hati jemaah. Kadang-kala kita itu iri jemaah. Lihat orang, masya Allah. Tahu-tahu temannya bawa perempuan. Masya Allah. Antum sudah nikah? Alhamdulillah. Ini yang ketiga ini. Oh. Yang ketiga loro hati langsung jemaah. Artinya berbahagia dengan kebahagiaan saudaramu. Itu akan menjaga hati kita. Kemudian yang ketujuh, kalau dikritik sama orang, terima kritikan orang itu. Sabar. Kalau antum dikritik orang lalu mengatakan, hadza fulan memang hasud sama Ustaz. Sebenarnya antum yang hasud. Seharusnya antum husnudzan sama saudara antum. Subhanallah. Umar bin Khattab mengatakan, rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmatin orang yang menghadiahkan kepadaku aib-aibku. Jadi kritikan dari orang itu seharusnya membangun antum untuk jadi lebih baik. Jangan malah membalikkan kepada mereka bahwasanya mereka orang yang tidak baik. Baik, yang ketujuh jamaah, yang kedelapan. Yang kedelapan yang terakhir lah. Yang kedelapan ini, ketika antum kena musibah, jauhi ucapan andai kata.
Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat imannya, kuat ilmunya, kuat segalanya, itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Dan di semuanya ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk. Berusaha untuk senantiasa meraih yang bermanfaat buat dirimu. Wasta'in billah, minta tolong sama Allah. Jangan bersandar kepada dirimu. Wala ta'jaz, dan jangan jadi orang yang lemah, yang gampang menyerah. Fa in asabaka syai', kalau kau tertimpa musibah, jangan pernah mengatakan, oh andai kata aku itu tadi nggak keluar rumah, andai kata aku tadi nggak ke Al-Amin, insyaallah motorku nggak hilang. Ana bukan ngomong ada yang motornya hilang, ya enggak, insyaallah ada motornya. Tapi jangan mengatakan, kalau antum pulang dari sini ngelihat motornya hilang. Mana ya husnudzon? Oh kayaknya dipindah sama tukang parkirnya. Tanya sama tukang parkirnya, Mas, mindah motor? Enggak Mas. Aduh hilang Mas motor. Antum ketika hilang ucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Husnudzon, aku mau dapat motor baru ini insyaallah. Allahumma jurni fi musibati, Allah berikan pahala kepadaku di musibah yang menimpaku, dan berikan ganti wa akhlif li khairan minha, ganti yang lebih baik dari itu. Katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki, dan pasti Allah bertindak penuh dengan hikmah. Ada hikmahnya. Maka jangan pernah mengatakan andai kata, seandainya saya tadi itu, ya dengarkan ucapan ibu saya. Kalau penyesalan yang menyebabkan antum jadi lebih baik, nggak apa-apa. Tapi kalau penyesalan dengan sesuatu yang tidak mungkin bisa diulangin, tadi umpamanya motornya nggak mungkin balik, nggak perlu antum mengatakan seandainya atau andai kata yang menyebabkan hati antum jadi penuh penderitaan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Azza wa Jalla, kalau ada yang salah dan kurang berkenan dari diri anak pribadi, nggak ada pertanyaan. Masya Allah. Ustaz, bagaimana menjaga rumah tangga agar tidak mudah bertengkar? Ini Ramadan masih tukaran. Bagaimana caranya? Adalah dengan mengalah. Bertengkar itu biasanya dari satu pihak. Kata Rasul SAW di bulan Ramadan ini, kalau ada yang ngajak antum bertengkar, apa yang harus antum lakukan? Kata, ini shaim, aku sedang puasa, nanti habis tarawih. Bukan habis tarawih. Artinya kita menunjukkan kita ini sedang puasa, sedang jaga nafsu kita. Nggak, aku puasa. Artinya antum jaga diri. Dalam rumah tangga, kalau suami yang mulai berantem, istri diam, mengatakan, iya mas, mohon maaf mas, kata dia. Kadang-kala istri mengatakan, Ustadz, yang salah ini suami Ustadz. Anda kalau terus ngalah, diinjek-injek sama suami Ustadz. Terus maunya apa? Mau berantem. Sudah kalau mau berantem. Kita ini ingin rumah tangga tidak ada pertengkaran. Intinya ketika ada satu yang marah, yang satunya diem, pertanyaannya, yang marah ini akan terus marah atau akan reda? Seperti api jemaah. Ketika api membara dan antum tidak lemparkan ke sana kayu, lama kelamaan dia mati sendiri. Kadangkala istri melempar kayu, kadangkala bukan kayu, bensin. Suami pun seperti itu. Ketika tahu suaminya sedang marah, diam. Kadangkala istri itu kalau marah akhirnya minta apa ibu-ibu? Minta cerai. Wis, mulekno aku wis. Mulekno kemana? Sudah. Ketika istri bilang seperti itu, antum diam, nggak usah ditanggapin. Ustaz, kalau nggak ditanggapin tambah marah. Iya, dia itu sedang memancing emosi suami. Diam aja terus. Ya nggak sabar anak lo. Kan puasa melatih kita untuk bersabar. Sudah lama kelamaan datang kepada istrinya, sudahlah istriku, aku minta maaf lah. Pegang tangannya, duduk di sebelahnya. Dia mungkin menjauh ya, antum deketin lagi. Dia menjauh, deketin lagi. Pokoknya antum sudah diam aja seperti itu. Nanti lama kelamaan dia bingung, ini orang mana? Kata dia.
Ternyata suami dia. Suami pun seperti itu, istri pun seperti itu. Jadi subhanallah, Abu Darda itu telah memberikan solusi ini jamaah. Solusi yang mujarab ini dulu di masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, idza ghadibtu faraddini." Kalau aku marah, tolong kau bikin aku itu adem. Bikin aku adem. Enggak bicara siapa yang salah sekarang, tidak. Bicara siapa yang marah. Kalau bicara siapa yang salah, siapa yang benar, enggak akan pernah selesai rumah tangga itu. Karena semuanya merasa benar. Makanya sekarang yang ada itu kalau satu marah, satu berusaha meredam. Kata Abu Darda, kalau nggak seperti itu nggak akan lama kita berumah tangga. Karena di rumah tangga itu pasti ada gesekan, ada permasalahan. Bagaimana cara menguatkan iman agar tidak bolak-balik terus? Dia akan bolak-balik terus ya, naik turun terus. Kalau imannya naik terus, itu bukan manusia. Karena manusia itu mau tidak mau imannya naik turun. Tapi bagaimana sekarang ketika turun tidak sampai drop, tidak sampai meninggalkan yang wajib. Kadangkala orang itu biasa sholat 5 waktu. Kalau drop imannya, apa yang dia lakukan? Sholatnya telat-telat biasanya. Biasa sholat ke masjid jadi nggak ke masjid. Tapi kalau orang itu punya sholat sunnah, dia qobliyah ba'diyah. Ketika imannya turun, yang ditinggalkan yang mana? Yang sunnah. Dia jadi nggak qobliyah ba'diyah. Makanya amalan sunnah ini penting supaya kalau iman kita turun, yang kita tinggalkan itu yang sunnah, nggak sampai ke yang wajib jamaah. Semakin banyak umpamanya antum puasa Senin Kemis, akhirnya iman antum drop, antum cuma puasa 3 hari dalam sebulan. Biasanya 8 hari jadi 3 hari, berkurang gitu loh jamaah, karena memang ya lagi imannya lagi turun. Dan perbanyak istighfar, yang istighfar itu akan menaikkan kembali iman antum. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustadz, hubungan situasi negara saat ini pertemanan putus karena beda pilihan, teman diblokir. Bagaimana menyikapinya? Itulah jamaah keburukan demokrasi. Keburukan demokrasi. Orang-orang bicara demokrasi baik, nggak ada. Apa yang terjadi di negeri kita ini gara-gara demokrasi. Yang namanya orang beda pilihan, mau tidak mau, dia akan berusaha memenangkan pilihannya. Ini akan memenangkan pilihannya. Dan subhanallah, kadangkala Islam ditanggalkan. Saudara dia itu yang satu kelompok sama dia, padahal muslim. Kalau satu partai, satu payung sama dia, walaupun kafir saudara sama dia. Tapi muslim yang di partai lain musuh. Inilah bahayanya demokrasi kita jamaah. Makanya kalau kita lihat, musyawarah itu akan menyelesaikan masalah ini. Jadi pemilihan pemimpin dalam Islam itu bisa dari pemimpin sebelumnya mengatakan, nanti yang jadi pemimpin setelahku fulan, supaya nggak ribut. Atau musyawarah. Dan kita lihat negeri kita ini salah satu asasnya musyawarah, tapi nggak dipakai. Yang ada pilihan seperti itu, bahkan pilihan langsung. Dan berulang kali Anda sampaikan di beberapa kajian bagaimana kezaliman pemilu itu jamaah. Antum bisa lihat kalau ada 1000 kiai dan 1005 pelacur, yang menang yang mana? Suaranya yang mana yang menang? 1005 pelacur ini Ustaz. Iya, tetap demokrasi. Suara terbanyak jamaah. Dan kebanyakan manusia itu orang-orang buruk jamaah. Baca dalam Al-Qur'anul Karim, orang baik selalu jumlahnya qalil. Maka yang menang itu bukan yang baik, yang buruk. Karena ikut jumlah. Sekarang kalau bicara jumlah jamaah, maka tugas kita adalah ya sekarang doakan negeri kita. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar menurunkan rahmatnya buat negeri kita dan membinasakan orang-orang yang zalim supaya mereka hilang dari negeri kita. Kita mohon sama Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum.
Nah, Ustaz, bagaimana cara meneguhkan hati di atas sunnah di lingkungan sekolah yang tidak mendukung dan menghadapi guru yang anti sunnah? Jemaah, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hidup di lingkungan yang anti Islam. Anti Islam. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam dicaci maki, dibenci, dimusuhin, bahkan bukan hanya verbal, tapi sampai kepada fisik. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang dilakukan Nabi SAW selama di kota Mekah? Sabar. Sabar. Kalau dilihat nih orang sudah nggak mampu ini Ustaz. Ini orang semoga dimatikan sama Allah Azza wa Jalla. Boleh. Nabi SAW ketika mendapatkan penindasan dari Abu Jahal, Uqbah bin Abi Mu'aid, Umayyah bin Khalaf, Nabi angkat tangan sudah. Alaika bi Abi Jahal, ya Allah, nih musnahkan Abu Jahal. Matikan ini Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'aid, Syaibah. Sebutkan nama-namanya. Kenapa? Itu sudah memang keterlaluannya. Nabi SAW biasanya mendoakan kebaikan. Itu yang umum. Tapi kalau ada kondisi-kondisi tertentu yang memang tidak mungkin, orangnya kayaknya sudah harapannya susah, akhirnya minta supaya mereka dibinasakan. Dan mati semuanya. Akhirnya Abu Jahal mati, terbunuh waktu perang Badar, jemaah. Jadi antum sabar. Mereka itu membenci antum karena belum kenal. Tak kenal maka tak sayang. Dilihat muridnya pakai jenggot, oh teroris. Langsung. Dilihat azan ke masjid, oh Wahabi. Wahabi. Loh. Jadi iya cingkrang dilihat, aduh. Akhirnya dikasih nilai kecil sama gurunya. Maka usahakan antum tetap menghormatin guru antum, menghargai guru antum. Di sekolah antum tunjukkan akhlak yang mulia. Bikin satu sekolahan tahu kalau sunnah itu indah dan menyebarkan kedamaian. Sehingga antum jadi pendakwah di sekolah itu dalam kondisi antum tidak berbicara, tapi dengan akhlak dan perilaku antum. Barakallahu fikum. Ustaz, apakah saya harus menjauhi teman yang sering membuat saya tertawa setiap hari? Tetapi setiap sholat saya sadar salah, tapi balik lagi Ustaz. Nah, jemaah. Rasul SAW bergurau. Beliau bergurau. Para sahabat bergurau. Kadangkala para sahabat itu lempar-lemparan kulitnya semangka. Makan semangka, lempar ke sana jemaah. Gurau para sahabat Nabi. Tapi ketika panggilan jihad, hilang gurau mereka. Tapi jangan sampai kerjanya gurau terus. Akhirnya hati antum orang banyak tertawa bisa keras hatinya. Silahkan tertawa sedikit, apalagi kalau guraunya sampai kepada dusta dan bohong. Jamaah rasa cukup sudah jamaah. Hadza wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Baik, tadi kita bicarakan 4 macam hati. Siapa yang mau nyebutkan? Nah, fadhal. Yang pertama yaitu hati yang bersih yang dalamnya ada cahaya yang memancar. Hati yang bersih yang dalamnya ada cahaya yang memancar, itu hatinya orang mukmin. Yang kedua, hati yang hitam dan terbalik, itu hatinya orang kafir. Yang ketiga, hati yang terikat sama kulitnya. Munafik ini seakan-akan muslim ya, tapi dia nggak bisa lepas dari kekufurannya sebenarnya. Ya, itu hatinya orang munafik. Yang keempat, hati yang datar yang ada iman dan ada kemunafikan. Barakallahu fikum. Baik, pertanyaan selanjutnya. Tadi kita sampaikan beberapa doa supaya hati kita dijaga sama Allah. Salah satunya ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yang kedua, Allahumma ati nafsaha, ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ada doa lain, siapa yang hafal? Masya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doa yang di surat Ali Imran ya. Antum baca doa itu jamaah. Semoga Allah menjaga hati kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.